teman-teman semuanya, saat ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana. Kali ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama ada, yang kedua ada, dan yang ketiga ada, lalu yang keempat ada. Yuk kita bahas satu persatu dengan secara tuntas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian secara lengkap dan menurut para ahli tentang perbuatan hukum pidana dan subjek hukum pidana. Apa itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan terhadap perbuatan itu undang-undang memberikan ancaman hukuman. Dengan kata lain, tidak semua perbuatan yang salah secara moral dan atau sosial adalah perbuatan pidana, hanya dilarang secara tegas oleh undang-undang pidana. Menurut para ahli, Muhammad Jatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya. Dan menurut Simon, perbuatan pidana adalah tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, kesengajaan atau kealpaan. Subjek perbuatan pidana. Yang pertama adalah orang, naturjik person, yaitu manusia sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang dapat menjadi sumber hukum pidana jika memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Yang kedua adalah badan hukum atau korporasi. Badan hukum, misalnya perusahaan, yayasan, atau koperasi, juga dapat menjadi subjek tindak pidana jika perbuatan pidana dilakukan atas nama atau untuk kepentingan badan hukum tersebut dapat dibuktikan ada keterlibatan atau tanggung jawab. Baik teman-teman, setelah kita memahami tentang pengertian dan subjek perbuatan pidana, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pertanggungjawaban pidana dan perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Yang kedua, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, tidak gila, dewasa, sadar. Yang ketiga, memiliki kesalahan, sengaja atau lalai. Yang keempat, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, misalnya pembelaan diri. Perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perumusan lengkap. Perumusan yang menyebutkan seluruh unsur tindak pidana secara rinci. Contoh, pasal 362 KUHP yang memuat unsur pelaku, perbuatan, objek, dan niat jahat. Yang kedua, perumusan singkat, hanya menyebutkan nama atau jenis delik tanpa menjabarkan unsur-unsurnya secara terperinci. Contoh, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang hanya mencantumkan istilah penganiayaan tanpa definisi lebih lanjut. Yang ketiga, perumusan campuran, menggabungkan antara penyebutan kualifikasi delik dengan sebagian unsur-unsur pokok tindak pidana. Oke, baiklah. Mari kita tilik dari kehidupan sehari-hari tentang jenis-jenis perbuatan pidana. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis perbuatan pidana. Poin yang pertama adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang disebut KUHP. KUHP membedakan tindak pidana menjadi 2 golongan besar, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP mencakup perbuatan-perbuatan berat yang melanggar nilai moral dan sosial masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya. Selanjutnya pelanggaran, yang diatur dalam buku 3 KUHP, meliputi perbuatan yang sifatnya ringan dan lebih kepada pelanggaran terhadap ketertiban umum, misalnya pelanggaran lalu lintas. Dan poin yang kedua adalah berdasarkan cara perumusannya dalam undang-undang. Yang pertama, tindak pidana formil, menekankan pada perbuatan itu sendiri tanpa memperhatikan akibatnya. Larangan utamanya adalah melakukan tindakan tertentu yang sudah disebut dalam undang-undang. Contoh, dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Cukup dengan adanya tindakan memukul atau menyakiti orang lain sudah termasuk tindak pidana. Dan poin yang kedua, tindak pidana material, menekankan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Seseorang baru dapat dipidana jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi karena perbuatannya. Contoh, seseorang dapat dipidana jika tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan atau membahayakan orang lain. Selanjutnya, poin yang ketiga, berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu tindak pidana sengaja. Terjadi ketika pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya. Contoh dari pasal 310 KUHP tentang penghinaan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dan dari pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia jabatan secara sengaja. Selanjutnya, tindak pidana tidak sengaja, terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati tanpa niat jahat sebelumnya. Contoh dari pasal 360
ayat 2 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat berdasarkan macam perbuatannya, yaitu tindak pidana aktif atau positif. Disebut juga perbuatan material karena melibatkan gerakan tubuh atau tindakan nyata dari pelaku. Ciri utamanya adalah adanya kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara aktif oleh pelaku. Contoh, pencurian dari pasal 362 KUHP dan penipuan dari pasal 378 KUHP, di mana pelaku secara aktif melakukan tindakan untuk memperoleh hasil dari perbuatannya. Selanjutnya, unsur-unsur perbuatan pidana. Yang pertama ada unsur objektif. Perbuatan merupakan tindakan aktif atau pasif yang dilakukan oleh seseorang, bisa berupa perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, misalnya tidak memberi pertolongan. Poin kedua, akibat yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, seperti kerugian, bahaya, dan pelanggaran terhadap kepentingan hukum orang lain. Contoh, dalam pembunuhan, akibat yang dimaksud adalah hilangnya nyawa seseorang. Unsur-unsur perbuatan pidana, hubungan kausalitas. Yang pertama, ini harus ada hubungan langsung antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi. Tanpa hubungan sebab akibat ini, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Poin kedua yaitu objek tindak pidana, yaitu sasaran dari perbuatan pidana, misalnya harta benda pada pencurian, tubuh atau nyawa pada penganiayaan atau pembunuhan, dan kehormatan pada penghinaan atau sebagainya. Contoh dalam pasal 362 KUHP pencurian, unsur objektif meliputi mengambil barang milik orang lain atau perbuatan plus objek dengan akibat kerugian pada pihak lain. Unsur yang kedua yaitu unsur subjektif atau batiniah, kesengajaan atau dolus. Pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Contoh, seseorang sengaja menembak orang lain dengan maksud untuk membunuh. Kelalaian atau culpa. Pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi akibat terjadi karena kurang hati-hati atau lalai. Contoh, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka atau kematian karena kelalaian pengemudi. Maksud atau tujuan tertentu. Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya niat dan tujuan tertentu. Misalnya, niat untuk memiliki secara melawan hukum atau pada pencurian, atau menguntungkan diri sendiri pada penipuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.